Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 7, yang mana kami terdiri atas dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda, dengan NIM 19059057, dan rekan saya yaitu Susi Susanti dengan NIM 19059047. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas sebuah tema yang berjudul analisis asuransi kerugian. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ari Juanda. Apa itu asuransi kerugian? Asuransi kerugian disebut juga asuransi umum atau general insurance, yaitu jenis asuransi yang memberikan perlindungan atau jaminan pada harta benda dari risiko peristiwa yang tak terduga. Asuransi kerugian sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan dan memindahkan risiko kepada pihak-pihak lain, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi. Selain itu, asuransi kerugian juga disebut sebagai asuransi atau alat proteksi atau perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain-lainnya. Biasanya objek yang diasuransikan ini adalah harta benda atau aset. Objek tersebut bisa rumah pribadi, tempat usaha, gedung-gedung, barang yang berharga, hingga proyek bangunan yang kita lakukan. Sebagai contoh sederhana, kita punya harta benda nih atau aset tertentu. Bisa saja harta benda atau aset tersebut yang memiliki rusak atau hilang. Nah, agar kita tidak terlalu rugi apabila hal tersebut terjadi, maka disinilah peran penting asuransi kerugian. Apabila terjadinya suatu yang tidak diinginkan pada harta benda atau aset yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi yang akan menanggungnya. Tentu dengan kompensasi kamu bisa membayarkan premi pada pihak asuransi tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang jenis-jenis asuransi. Di sini yang pertama yaitu asuransi kebakaran. Jenis pertanggungan yang memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan. Yang bisa diasuransikan dalam asuransi kebakaran yaitu meliputi rumah tinggal, hotel, pabrik, rumah sakit, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, asuransi kebakaran juga menanggung kebakaran yang disebabkan oleh petir atau ledakan atau kejatuhan pesawat terbang yang mengakibatkan kebakaran yang terjadi di harta atau aset yang kita miliki. Jadi tidak murni karena kebakaran yang ditimbulkan karena faktor internal, tetapi juga dari faktor-faktor eksternal. Yang kedua yaitu asuransi pengangkutan barang. Jenis pertanggungan ini yang menjamin risiko kerugian yang dialami oleh atas kehilangan atau kerusakan barang pada saat pengangkutan barang. Lebih jelasnya yaitu asuransi pengangkutan barang memberikan perlindungan jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengangkutan barang tersebut, baik itu melalui jalur laut, darat maupun udara. Umumnya asuransi ini barang juga menjamin perlindungan terhadap alat angkut yang digunakan. Sebagai contoh, jika kapal yang digunakan untuk mengangkut barang itu tenggelam, maka asuransi kerugian akan menanggung kerugian atas hilangnya kapal maupun barang yang diangkutnya. Begitu juga ketika kapal menabrak kapal lainnya sehingga menimbulkan tuntunan ganti rugi dari kapal yang ditabrak, maka perusahaan asuransi akan mengganti sebesar tuntunan dari pihak ketiga tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam polis asuransi.
Asuransi pengangkutan meliputi ada 3. Yang pertama yaitu pengangkutan udara, yang kedua pengangkutan laut, dan yang ketiga pengangkutan darat. Dan yang ketiga yaitu asuransi aneka. Secara sederhana, asuransi aneka adalah perlindungan yang diberikan selain yang sudah di-cover oleh asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan barang. Jumlah memang lebih banyak karena ada berbagai fungsi perlindungan dengan objek tertanggung yang berbeda-beda. Asuransi aneka ini meliputi jenis-jenis asuransi yang beraneka macam seperti asuransi pencurian, asuransi kecelakaan diri, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan motor, dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Susi Susanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko asuransi kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang melayani asuransi kerugian. Yang pertama yaitu BCA. BCA memiliki berbagai jenis asuransi kerugian yang beragam. Jaminan dan premi dari setiap produknya juga bermacam-macam, tergantung dari jenis tanggungan apa yang digunakan. Produk BCA terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu personal dan yang kedua yaitu komersial. Jenis asuransi personal yang pertama yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi property all risk, asuransi gempa bumi, asuransi kecelakaan diri, asuransi perjalanan. Setiap produk asuransi memiliki premi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan proteksi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu asuransi komersial. Ada beberapa perbedaan antara jenis asuransi komersial. Jenis ini diperuntukkan bagi kita yang memiliki aset dalam jumlah besar seperti perusahaan. Jenis asuransi komersial meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi property all risk, asuransi gempa bumi, asuransi pengangkutan, asuransi terorisme dan sabotase, asuransi kontraktual all risk, asuransi erection all risk, asuransi alat berat, dan asuransi machine breakdown. Kedua yaitu asuransi Sinarmas. Asuransi Sinarmas atau ASM adalah salah satu perusahaan penyedia asuransi terbesar di Indonesia. Jenis dan produk-produknya pun beragam. Ada sekitar 10 jenis asuransi kerugian yang ditawarkan. Sebagai contoh, pada proteksi kecelakaan diri, asuransi Sinarmas memberikan nilai pertanggungan sampai 100 juta. Yang ketiga yaitu asuransi MSIG Indonesia. Produk dan layanan yang dimiliki oleh asuransi MSIG juga beragam, sama halnya dengan BCA. Asuransi MSIG membagi setiap asuransinya ke dalam 2 macam, yaitu jenis personal dan jenis komersial. Yang pertama yaitu asuransi personal. Asuransi personal dari MSIG Indonesia menawarkan 5 jenis perlindungan. Yang pertama, asuransi homestyle. Asuransi kendaraan bermotor, Ladies Car Protection, asuransi kecelakaan diri, asuransi perjalanan. Selanjutnya yaitu asuransi komersial dari MSIG Indonesia terdiri dari 6 jenis perlindungan. Yang pertama yaitu asuransi pengangkutan, asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi tanggung gugat, asuransi lini keuangan, dan asuransi teknik. Jenis perusahaan yang keempat yaitu asuransi BNI Life. Asuransi BNI Life memiliki produk asuransi yang secara keseluruhan sama dengan penyedia asuransi lainnya. Salah satu perbedaan produk yang dikeluarkan BNI Life dengan produk asuransi lainnya adalah produk asuransi syariah yang juga memiliki proteksi yang beragam.
BNI Life membagi produk asuransinya menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu individu, bisnis, syariah, dan tahap kehidupan. Jenis asuransi individu yaitu jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, dan hari tua. Jenis asuransi bisnis yaitu kesehatan dan jiwa. Produk asuransi syariah yaitu jenis kesehatan, jiwa, pendidikan, dan investasi. Jenis jaminan tahap kehidupan yaitu seperti karir, berkeluarga, small medium enterprise, korporasi, menjadi orang tua, memulai 40 tahun, merencanakan masa depan, dan persiapan hari tua. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh-contoh kasus asuransi kerugian. Yang pertama, kasus pribadi yang bisa ditanggung asuransi kerugian. Risiko di dalam asuransi kerugian banyak yang menimpa kita secara pribadi, seperti tertabrak saat menyeberang jalan, atau rumah kita dirampok, atau bencana alam. Yang kedua, yaitu kasus di bidang bisnis yang ditanggung asuransi kerugian. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, asuransi kerugian juga berguna jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat kita berbisnis. Contohnya, tempat kita usaha dirampok, kecelakaan kerja di kantor, atau terjadi bencana alam yang memusnahkan aset-aset dari kantor. Dilihat dari manfaatnya, asuransi kerugian sangat cocok di daerah-daerah yang rawan bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Maklumlah kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.